sudah mulai mendekat. Tapi yang harus dikhawatirkan juga agak sisi goldennya sih. Ini masih ya, harus ada upaya supaya nanti dari Savero bisa kedapetin space yang banyak dibandingkan dengan Erlan. Karena kalau Erlan jadi di awal, bahaya. Udah mulai mengintai di menit-menit 6, di menit 8. Udah purify udah lihat. Buset. Udah purify dan kali ini Natko dalam batu menggunakan cukup ganas, Sob. Silahkan, Emil. Iya, dia benar-benar ngadu ya, karena untuk emblemnya Natko sendiri menggunakan Krill. Dan Oh, itu dia. solo kill! Itu dia. Satu poin awal yang tidak diduga-duga oleh seorang Ryota nampaknya kali ini. Bahkan Vengeance Set sekalipun tidak tergunakan dan Natko berhasil mendapatkan poin kill dengan sangat maksimal. Oke, satu poin pertama yang akan menjadi awal yang baik ya buat dari EVOS sendiri. Tapi dari Onyx juga mereka harusnya masih punya banyak harapan. Mulai dari Kairi yang secara mobilitasnya jauh lebih tinggi. Dan mungkin bisa mulai memberikan pembalasan dari mid lane. Damage yang belakang dengan Alphard. Termakan oleh seorang Keyboy. Dengan join dari seorang Kairi berhasil mendapatkan poin kill dari seorang Kayeye. 2 poin kill dan bisa dibentuk kembali dari Kairi masih mau lebih. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka kewalahan saat. One last hate. Berhasil mendapatkan poin kill 3 bahkan dibalaskan dengan sangat cepat tapi Savero. Jangan sampai dia terkena solo kill kembali. Kalau terkena solo kill 2 lane dari tim Onyx mereka kewalahan. Wah, ini cuma salah 3 poin kill Om di awal. Langsung ya, 3 yang memang bisa dicetak oleh Onyx juga. Dan ini memang pergerakan dari trio yang harus dimainkan dengan Onyx. Kayak mereka bisa unggul di sini dengan bermain agresif dari trio yang sedang mereka pakai sekarang. Ya, ada di area turtle setup juga sudah mulai dimainkan lagi. Dan ini ada teman-teman. Oh my god. Kairi berhasil mendapatkan 1000 kill. Di MPL Indonesia. Wow. Mantap banget gila. Tapi nampaknya di depan sana. Langsung Tsunami Slammer juga seorang Keyboy yang mencoba di take down. Masih bisa selamat. Kairi bergerak pelanggan. Natko! Mencoba untuk bertahan seorang diri tapi nampaknya tak bisa. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan untuk bisa dibendung oleh tim EVOS. Wah, itu dia ya. Berarti kill ke 1001 ya. Wah, Karena sudah 1001. diamankan oleh Kairi. Tapi masih berkutat di area turtle. Masih mencoba untuk dapetin objektifnya terlebih dahulu. Karena dari EVOS, bisa dibilang mereka udah mulai terpukul mundur dengan hilangnya satu pemain tadi. Ya. Gak bahkan gue bisa ceritakan aku. Papa dengan Lucas. Kairi dapat kill pertama loh. Keren ya. Tapi hati-hati nih ya. Oh langsung ada Tsunami Slam, tambahan langsung dengan Swallow itu dia yang sudah diduga-duga oleh seorang Om Wawa. Tidak adanya sosok dari Purify yang akan coba diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS atas sosok Valentina. Karena memang chance dari Valentina ini belum tentu menuju ke arah Tsunami Slam ya Wawa ya. Benar, dan itu yang makanya kita selalu ingat kayak Valentina kalau ada Kalea itu dia cukup nyaman. Kalau ngambil Tsunami Slam bakal bisa angkat siapapun. Karena kan opsinya di sini ada Kalea, terus masih ada Hylos juga yang bisa dipakai. Iya ya. Masih cukup banyak untuk opsi yang tersedia juga sebenarnya. Dan memang dengan adanya objektif yang tadi sempat diamankan sama Onyx, terus juga poin eliminasi yang udah dibalikin sampai ke 5 poin. Ini waktunya untuk mereka mulai memberikan pressure yang lebih banyak lagi. Terutama di area mid lane, hati-hati karena sedikit surprise sudah sempat dibukakan oleh Natko dan juga bertemu dengan Keyboy. Yap, sebuah Aku gak bisa apa-apa juga sih Om. Ke Keyboy gak bisa apa-apa. dari tadi cuma bisa ngangkat di loteng, cuman ini delay aja sebenarnya ya. Karena Kibonya pasti sangat-sangat tanky sekali, masuk ke dalam bush, dalam rumput, akan punya regen kembali. Dan lihat Kairi ini sudah mulai menyelesaikan item tadi Glowing One kan. Yep. Ini selesai buat Sans, Kairi juga baru selesai stun side. Stabilnya udah cari ini kayaknya sih udah gak bisa bertahan lama di depan sana ya. Tapi sedangkan berbanding terbaik dengan Keyboy, lihat dia masih memberikan damage terhadap seorang Albert. Gak kenal gentar, gak kenal takut tapi lihat di depan sana. Edmire keluar dapatkan Sas, seperti dipaksa satu poin kill akan didapatkan. Tapi nampaknya ada 2 teamfight yang berbeda. Elan, one man situation dengan seorang Savero di arah top lane. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini jangan sampai ada 2 poin kill yang bisa didapatkan oleh tim Onyx. Benar-benar fokus dengan ada sosok Aspal. Membuat dari seorang Erlan gak bisa memenangkan lane seperti sebelumnya. Agak berat dan bahkan ini dari Onyx sepertinya kayaknya sendiri udah siap buat bernyanyi lagi ya di area turtle. Akan cukup bebas, gak ada gangguan sejauh ini Om dari EVOS. Yang masalah sebenarnya bagaimana Sans ini kayak hantu ya, dia selalu nyari Natko-nya. Tapi pressure di area atas juga tidak akan berhenti. Albert dengan hadirnya Erlan juga. Tapi ya mereka harus mengenalkan ke area turtle. Masalahnya yang jadi pertanyaan, apakah ada pertukaran yang bisa dilakukan di area atas? Gak ada sih. Ini kondisi saat ini kalau bisa gue lihat mereka coba untuk fokus mereka serang Keyboy. Keyboy terlalu tanky. Dengan damage satu tapi lihat di sana Ryota standby untuk posisi melakukan follow up termakan Alphard. Termakan begitu saja dan itu dia bait yang termakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka benar-benar memakan Keyboy sebagai baitnya dan mereka harus lupakan. Ada satu tim yang pernah membuat sosok dari Hilda ini benar-benar kayak dibiarkan, jangan terlalu memaksakan karena Hilda sekarang di tangan Keyboy beda sama di tangan dari Ryota. Iya ya, harus bisa silent treatment ya karena Keyboy. Karena kalau misalnya diladenin terus ya mereka yang akan terpancing lagi. Dan ya untuk di area mid lane masih ya dengan Sans yang bersiap-siap dengan Tsunami Slam. Dan bisa dibuka kapan aja, kita tahu betapa agresifnya meskipun bukan flicker yang dimainkan ya. Tapi tetap ada efeknya yang bisa dimainkan oleh Valentina nanti Om. Dia bisa masuk dengan Arcade Jet, tangkap dengan Tsunami Slam ke belakang. Yep. Dan itu masih sangat-sangat aman nantinya untuk Sans juga. Karena ya kita melihat berulang kali, Sans mendekat ke Natko dan nantinya langsung menjauh. Dan dia cukup waspada, tapi akhirnya ya tetap bisa diambil ultimate-nya. Oh, dari sosok Ryota dengan Tsunami Slam. Hilang itu saja permasukan dari tim
EVOS mereka setidaknya mendapatkan 1 poin kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka harus sudah mulai memikirkan jangan terlalu terburu-buru. Karena Sky Pisar sudah ada untuk Elan dan sudah aktif. Aduh, kalau udah ada Sky Piercer ini beda lagi ceritanya ya. Tapi dari Kairi udah mulai berjanji. Wow, dari pria misterius. Kali ini di tangan dari seorang Safiro. Dengan heavy crossbow langsung menyonyapkan permasukan tim EVOS. Dan lihat Erlan. Tidak cukup damage untuk bisa mengusir seorang Keyboy. Terlalu mengerikan ya. Dan sekarang setup ke area turtle sudah mulai kembali lagi diciptakan. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS nih di posisi kayak gini? Ya mungkin sedikit defense ya dan menunggu bagaimana Onyx yang membuat gerakan terlebih dahulu. Karena mereka hanya bisa melakukan re-initiate saja. Kayak kalau mereka mau buka pun mereka harus bersiap-siap ditabrak balik. Jadi dengan adanya difference goal seperti ini mungkin better untuk menunggu bagaimana key-nya yang setup atau key-nya yang menahan sponsor skill baru yang lainnya masuk dari belakang. Oke, tapi pakai Natko bakal coba untuk menang juga belakang kan mendapatkan siapapun. Satu buat Turtle dan bahkan ini perfect untuk para pasukan dari tim Onyx. Perfect Turtle membuat sosok dari seorang Kairi dan Safiro harusnya lebih power kali ini. Ya, ini lumayan berat ya untuk bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS sendiri. Meskipun secara level ke-12 jungler tadi sempat dibedain di satu level doang, tapi sekarang semakin jauh lagi gap yang terjadi. Bahkan Kairi udah mulai Kairi! One by one situation, Kairi versus Albert. Dan bakal lihat, masih dapat bertahan, Albert still survive di bottom lane. Dapat bertahan, tapi nampaknya Albert mencoba untuk membalikan kembali kanan. One hit, one last hit. Masih coba untuk bertahan. Meanwhile, dari top lane, defense dimenangkan oleh tim EVOS dengan 1 poin gila seorang Keyboy. Damage dari seorang Elan dengan Sky Pisarnya sudah bisa dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan nampaknya, dengan kegagalan point kill dari bottom lane berimpact sekali untuk tim fight dari top lane. Itu dia pertemuan antara kawan lama yang kali ini menjadi lawan. Tapi sayangnya belum ada yang tumbang, melainkan di arah yang lain. Kita ngelihat Keyboy yang harus ter-take down. Space tercipta untuk Erlan akhirnya. Ya, sedikit miscalculate mungkin dari Kairi tadi, di mana dia sebenarnya sangat-sangat all in untuk mengejar Albert. Sangat all in tadi. Agak lumayan birahi ya Kairi kita lihat di bottom lane ya. Cukup mengganas nampaknya. Tapi nampaknya Tsunami Slam. Sama-sama mendapatkan Ryota. Tidak bisa diberikan Sorsat. Tidak bisa dilindungi. Kehilangan 2 pemain dalam mid lane ini berbahaya untuk para pasukan tim Onyx. Keunggulan 2.900 gold yang sudah mereka pegang kali ini langsung turun ke 1.700. Ya, lenyap dengan waktu yang cukup singkat juga. Meskipun memang secara itemization ini udah mulai diunggulkan. Udah ada Holy Crystal juga di tangan dari seorang Kairi. Tapi ya itu gapnya udah mulai dikejar. Tapi masih sih kalau ngomongin ke arah Sans, dia pegang 1.200 gold demi unggul Om. Yap, hanya untuk Sans. Tidak untuk yang lain ya. Karena ini sudah mulai ada item-item defense juga buat EVOS. Ada 2 Radiant Armor yang kita lihat ada di sana. Dan 2 Radiant Armor ini akan bisa meredam damage dari Kairi bersama dengan Sans. Jadi Safiro ini harus cepat menyelesaikan item keduanya dia sih. Ketiga lah. Karena 2 item utama sudah selesai. Hustle dan juga Berserker. Oke, dan sekarang kembali lagi ke arah setup objektifnya. Lord pertama yang muncul di dalam game ini. Setup dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi surprise! Tsunami Slam! Berhasil mendapatkan 2 poin kill, tapi Keyboy masih terlalu kuat di depan sana membuat permasalahan dari tim EVOS. Mereka mundur ke arah belakang, memasangkan tim fight selanjutnya. Tapi nampaknya Natko, almost is never enough. Membuat permasalahan dari tim Onyx mereka menguasai menuju ke arah pit lord. Ditarik keluar begitu saja. EVOS dipukul mundur dengan cukup mudah. Apalagi dengan nyanyian dari seorang Kairi dan membuat Sans. Atau dari Onyx Esports berhasil nge-secure ke arah lordnya dan EVOS. Mau nggak mau mereka kembali lagi harus lebih sabar. Ini adalah salah satu wise decision yang harusnya dilakukan dari match pertama tadi. Kalau misalnya kali sana berdampaknya dari sosok seorang Natko, mereka tercepit begitu saja terketen dulu. Yang membuat Natko nggak segera lebih jauh lagi. Ya, memang masih ada waktu ya untuk melakukan clearing. Tapi dengan Lord yang berjalan di bagian bottom lane, dia akan jadi susah. Lihat gak Revit? Winter Crown? Dia benar-benar pengen dimakan. Dia pengen di-upload, dia pengen di-target, pengen diangkat. Dan kalau sekarang para pasukan dari tim EVOS kemakan lagi dengan Petra seorang Keyboy. Menurut gua tim fight selanjutnya ini nggak baik untuk mereka. Gak baik untuk EVOS. Iya ya, karena tadi tanpa adanya Winter Crown juga dari EVOS udah kesulitan. Apalagi sekarang dengan lebih banyak source gold yang akan dikuras. Oke, lampangin sana dan kita bilang kayaknya yeay! Terlalu sakit dengan curtain calls. Membuat dirinya terperangkap di sana. Damage terlalu besar dari seorang Ryota. Menghentikan pergerakan dari seorang KYE. Untungnya tidak pasif turret. Meanwhile Keyboy. Kali ini dia juga masih terlalu kuat. Tidak harus terlalu terburu-buru bisa dapatkan satu buat best turret. Minimal pasifnya aja dulu udah the best yang bisa mereka lakukan. Iya, pasif sih. Ini akan cukup menguntungkan ya. Ada 2 pasif turret yang berhasil mereka runtuhkan. Tapi untuk di area top lane ini harusnya masih bisa di defense. Tapi EVOS, mereka udah mulai ketekan nih. Kalau misalnya EVOS mau coba balik kanan, menurut gua mereka cari Kairi-nya sih. Cari Kairi. Atau punish gerakan-gerakan dari Sans sebenarnya bisa juga. Terlalu mahal, Sans masih punya purify. Yes. Ya tapi mau nggak mau ya, mereka harus bisa punish kesalahan siapapun sebenarnya yang ada maju ke depan. Keyboy pun bisa. Ya kayak tadi kita tahu, Tsunami Slam kena ke Keyboy, tapi mereka belum punya damage yang cukup. Oke, tapi nampaknya lihat untuk arah belakang. Pasukan dari tim EVOS. Ini dia. Target utama mereka dari Keyboy menuju ke arah belakang. Damage tambahan. Winter Crown juga ke seorang Keyboy, tapi tidak bisa terlalu lama. Damage terlalu sangat double kill.
Oke, Valtteri bakal dari seorang Erlas. Maju ke depan dan Natko. Nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. 2 poin kill udah paling mahal di saat kondisi mereka yang sedang tersudutkan seperti ini. Yes, meskipun bukan dapetin karena damage dealer, tapi ini lebih dari cukup untuk EVOS. Karena akhirnya mereka bisa keluar dari area atau dari rumah mereka sendiri, Om. Masa ya, Om ya? Ya mereka bisa main front to back karena sebenarnya mereka sudah cukup. Mereka tinggal harus berhati-hati dengan kehadiran dari si Sans ya. Karena Sans punya damage terbesar loh sekarang buat tim Onyx. Wah, ini ada Kolius, MPLID Extremer by Good Day. Wah, ini dia ya. Kolius ya sedang menganalisa konten apa yang nanti akan dia terbitkan tentang kemenangan dari series kali ini. Ini menyebarluaskan Dark System juga ya kalau Oh, dia Dark System-nya? Waduh. Dia Kryptonite-nya. Nggak tahu nih, ke EVOS atau ke Onyx nih Oh, ya. ke kita sebenarnya. Kepala rengket, push rengket. Oke. Iya Kolius, iya. Ya, oke, Iya, siap, iya, siap. iya. Waduh. Udah tua kok. Patah nanti, udah. Dan sekarang kembali lagi nih ke area perebutan Lord-nya. Dan tadi udah sempat kita bahas juga EVOS yang harus bisa dulu bermain counter initiate ya. Apakah itu mampu dilakukan untuk kali ini? Karena Onyx sudah jelas akan ngebuka semuanya terlebih dahulu. Mereka punya Hilda di bagian depan, mereka punya Keyboy. Sebenarnya tarik satu antara Hilda atau si Ryota ya yang paling sering. Cuman mungkin better kalau Vengeance sudah di-trigger dulu baru mereka dapetin Ryota. Itu best case-nya buat EVOS. Berasa uga, aku lihat tuh ke arah Sans. Perempat berasa uga ya. Ya lumayan lah ya untuk skill-skill di awal. Mempermudah juga nanti untuk Erlan. Bisa ngedapetin point kill karena harusnya dengan 5 point kill gini. Oh, tapi Sans masuk terlalu terburu-buru. Mencoba dengan Tsunami Slam akan coba dipaksa oleh seorang Swallow. Mundur ke belakang, Revitalize dan juga Purify informasi yang sangat mahal untuk Natsko. Ya nggak diduga ya, kehilangan darah yang cukup banyak akan ngebuat dari EVOS. Berarti punya chance yang lebih tinggi kalau misalnya mereka udah memperoleh informasi keberadaan dari seorang Sans. Iya, Sans yang nggak punya Purify. Dan Sans kalau keambil bahaya nih Om. Sekarang tadi Sansnya berusaha buat ngambil Tsunami Slam ya. Dia benar-benar nabrak sampai ke tengah juga. Jadi masih dengan permainan untuk kiting sama-sama dari Onyx dan juga EVOS. Oke, tarik ulur. Akan coba dilakukan juga dari Onyx yang udah mendekat sampai terutama di bagian terdepan. Tapi dari EVOS mereka akan menunggu momentum yang diciptakan oleh seorang Natko. Oke, inilah problem ketika para pasukan dari kedua belah tim menggunakan jungler yang bukan kuat untuk bisa menangani Lord. Tapi dari depan sana, Keyboy bakal coba dipaksa. Untuk ke arah belakang, Kairi tidak akan kenal diam. Stack minion dari tim EVOS dari bottom lane tuh banyak banget loh, bisa dapetin satu turret itu. Ya itu bagus banget laning dari EVOS untuk di bagian bawah jauh. Sedang mereka pegang sekarang, jadi mungkin kemungkinan EVOS bisa start buat Lordnya dan bahkan mereka bisa ngambil kalau sampai Kairi show di bagian bawah. Ya Kairi nggak boleh show sama sekali. Kairi kalau show sekali ini bermasalah, tapi Sans juga ini berbahaya sekali. Kalau dia show, tapi lihat di depan sana mereka mendapatkan seorang Keyboy. Dengan monster di depan sana perpasukan dari tim EVOS menuju ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan seorang Natsko, tapi dia bisa terlalu besar. Kairi menjadi badan mengabsorb semua dia bisa diberikan oleh tim EVOS. Dan bahkan Lord harusnya masih bisa dikontes. Cuma kondisinya Kairi nggak punya retribution Om Mawar. Iya, dan di bagian bawah lihat sebuah wave Ya kan? minion menghancurkan bottom turret. Nggak cuma bottom, tapi di area top lane ini juga harus jadi perhatian khusus dari Onyx sendiri. Namun untuk arah Lordnya ini masih ditarik ulur tanpa kehadiran Keyboy. EVOS untuk kuantitas loh. Dia paksa. Ini bagian bawah masih terusin lagi sama minion loh. Dipancing paksa lagi. dari bawah. Dua wave minion. Farlane-nya terlalu jauh dan bahkan Squad Pathway Natsko dibawa ke belakang untuk memastikan Lord free untuk memastikan dari tim EVOS. Wah. Farlane mereka. Wah. Itu dari tadi gue udah bilang, itu nge-stuck loh minion dari bottom Tuh lane. hancur juga. Oh my god, itu mahal banget. Dihancurkan minion. Base turret hancur. Terlalu banyak minion yang di-stuck di bottom lane. Oke, ini terlalu berbahaya sih. Dan dari EVOS mereka bisa dorong dari 3 lane bersamaan seharusnya. Ngebuat dari Onyx sekarang mode full defensive. Tapi entah, apakah mode full defensive ini bisa menyelamatkan mereka dan membawa kita ke dalam game yang ketiga atau tidak? Ini berat banget masalahnya high ground defender mereka yang bisa kita bicarakan hanya ada di tangan dari Savero. Dengan kondisi Savero yang baru mau full item, ini juga masih belum cukup. Kita lihat di depan sana, Swallow bahkan udah menjadi point grab. Mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS mereka memastikan di mana mid lane-nya akan coba dipecahkan terlebih dahulu. EVOS fokus ke arah best turret, gak peduli apapun yang terjadi. Berhasil mendapatkan satu, tapi lihat Tata Dead Sonata terlalu sakit dari sosok seorang Erlan. 3 point base kembali diamankan oleh perpasukan dari tim EVOS. Omkong melopong, membuat perpasukan dari tim Onyx mereka malah ada lihat goalnya dan Tsunami Slam! Berhasil dapat satu point kill. Wintercloud tidak akan bisa terlalu lama di sana karena masih ada Sky Beast. Dapatkan! Ini bencana! Sampai dengan Win of Danger bersama Kairi! Oh my god! Tertangkap di depan! Kehilangan 2 pemainnya! Best turret menjadi pilihan utama! Fokus saja habisin dan sudah diteriak oleh para pasukan dari EVOS fans dan bahkan mereka fokus ke base-nya! EVOS dan Albert membuktikan Albert lebih kuat dari rivalnya seorang Kairi 2-0 tanpa balas. What a play from Baby Alien and the gang. Pembalasan sang mantan mendudukan sang raja lagi dan EVOS sekarang akan memaksa siapapun yang mereka hadapi membawa mereka ke dalam klasemen yang lebih pantas bagi EVOS.